Selamat datang di channel Kantohe TV. Terima kasih bagi yang sudah subscribe dan tonton video-video saya. Bagi yang belum, mohon dukungannya untuk subscribe dan aktifkan loncengnya. Subscribe itu gratis kok, dan supaya Anda yang lebih dulu tahu, kalau saya udah upload video terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen dan share videonya, agar lebih banyak orang yang bisa gabung dan baca cerita-cerita menarik ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ke ceritanya. Bab 181. Tidak buruk, pukulan dari Omor ini memiliki kualitas juara dunia tinju. Sunny Nicewell mengusap jenggotnya, kekuatan dalam pukulan itu saja seharusnya beratnya sekitar 1000 pound. Matamu bagus, Tuan Nicewell, Liam Stone berkata sambil menjilat. Pukulannya akan dengan mudah mematahkan tulang orang kebanyakan. Mereka akan terbaring di rumah sakit selama setengah bulan. Bajingan ini cukup berani, dia benar-benar menggunakan tangannya untuk bertahan dari serangan Dario. Jika aku benar, kedua lengannya seharusnya sudah patah sekarang. Liam percaya diri, tetapi pada detik berikutnya ekspresinya berubah. Di sasana Harvey York secara bertahap membuka lengannya, meskipun dia gemetar, jelas bahwa lengannya tidak patah. Kekecewaan mewarnai wajah Liam, bibirnya melengkung menjadi kerutan kesal pada keadaan Harvey yang tidak terluka. Sunny berkata dengan acuh tak acuh, Tuan Stone, sepertinya penilaianmu salah. Pria ini telah melampaui harapan kita berdua. Posisinya sama sekali tidak dapat melawan jumlah kekuatan yang dikerahkan padanya. Sepertinya dia dengan keras kepala menahan semua kekuatan Dario dalam pukulan itu. Liam menggertakkan giginya, bahkan jika dia bisa menangkis serangan itu, dia pasti sudah kehilangan sebagian besar kekuatannya sekarang. Mungkin, Sunny merasa sangat senang, ketertarikannya pada Harvey York meningkat. Namun, kita perlu terus menonton untuk melihat seperti apa hasilnya. Dario menjulurkan lehernya, dan suara retak dari persendiannya yang terentang bergema. Dia mempelajari Harvey dengan tatapan puas. Pukulan meriamnya akan membuat orang lain pingsan. Dalam kasus Harvey, itu berbeda. Meskipun kedua tangan Harvey gemetar tanpa henti, tubuhnya tetap kokoh dan stabil. Tidak buruk, kamu bisa menerima pukulanku. Kamu tidak berakhir di tanah. Aku menikmati ini. Harvey menjabat kedua tangannya dengan ringan. Dia berkata pelan, kamu sendiri cukup terampil. Tetapi kamu telah merusak bakatmu dengan bekerja di gym ini. Mengapa kamu tidak mengikuti saya saja? Saya berjanji, status kamu tidak akan lebih rendah dari Tyson Woods. Dario menjawab dengan santai. Pertama, aku sangat ingin bebas di jalanan sendirian. Tyson dan Liam tidak memiliki kendali atas saya di Miami. Yang saya inginkan hanyalah mendapatkan uang. Saya telah menerima uang dari sasana tinju, jadi saya harus memenuhi akhir perjanjian saya. Meskipun saya mengagumimu, itu tidak berarti saya akan membiarkan kamu lolos. Ketika dia selesai berbicara, Dario menekan kakinya dengan kuat di tanah, begitu keras sehingga jejak kakinya tercetak di lantai sasana. Dia menembak ke depan seperti citah yang berlari, melemparkan tinjunya ke dalam pukulan berat yang sepertinya mengiris udara di sekitar mereka. Harvey mengerutkan kening dan mundur dengan tergesa-gesa. Dalam napas yang sama, dia mengayunkan kaki kanannya ke atas untuk menangkis serangan Dario. Dario berteriak dengan dingin, kamu sendiri yang meminta ini. Harvey tetap tidak terpengaruh. Saat kaki kanannya terangkat di udara, dia juga mendorong kaki kirinya ke atas. Seluruh tubuhnya terlempar, menghindari pukulan mematikan Dario. Dengan kecepatan kilat, Harvey mengubah posisi dan mengarahkan kakinya ke dada Dario. Dario mengerutkan alisnya. Dia dengan cepat menarik tinjunya ke belakang dan mengencangkan seluruh tubuhnya untuk bertahan melawan serangan balik Harvey. Dario awalnya mengira dia akan mampu menahan serangan Harvey jika mengandalkan tubuhnya yang kokoh. Namun begitu kaki Harvey menabraknya, ekspresinya berubah. Asumsinya terbukti salah, meski sulit dipercaya. Kaki Harvey yang tampak rapuh memiliki kekuatan yang menakutkan. Saat tubuh Harvey mendekati tubuh Dario, Harvey memutar kaki kirinya menjadi tendangan yang dahsyat. Dario secara naluriah menyilangkan tangan di wajahnya untuk bertahan melawan tendangan. Sebuah pukulan kuat mengikuti, memukulnya mentah-mentah dan memaksanya untuk mundur 3 langkah ke belakang. Harvey menunjukkan apa idealnya yang bisa dilakukan oleh tubuh manusia dengan usaha keras. Itu adalah pemandangan yang spektakuler dan luar biasa bagi mata. Keheningan memenuhi seluruh aula pertandingan. Para petinju yang tersisa yang duduk di sela-sela menyaksikan dengan mulut ternganga karena tidak percaya. Mereka masing-masing tampak seperti bertemu dengan hantu. Apakah pria bermasker itu berhasil memaksa Dario mundur? Tidak ada orang biasa yang bisa mencapai prestasi ini. Ini terlalu luar biasa. Dario tidak pernah kalah dalam satu pertandingan pun sejak dia datang ke gym. Bahkan tidak ada yang bisa membuatnya mundur bahkan setengah langkah. Sekarang, dia terpaksa mundur 3 langkah. Seluruh situasi berada di luar imajinasi terliar semua orang. Sangat disesalkan bahwa semua yang baru saja mereka lihat adalah kenyataan. Gedebuk. Dario ambruk ke tanah. Dampak dari tubuhnya yang jatuh menyebabkan sasana itu bergetar. Bab 182. Kau kalah, kata Harvey York santai. Meskipun Dario Moore tidak tersingkir dan masih sadar, jelas bahwa dialah yang kalah dalam pertarungan ini. Jurus terkuat Dario tidak bisa memaksa Harvey mundur meski hanya setengah langkah. Sedangkan serangan Harvey memaksa Dario untuk mundur 3 langkah penuh. Perbedaan keterampilan terlihat jelas. Dario jatuh ke dalam kemerosotan. Dia segera berbalik dan berkata kepada wasit, saya kalah. Saya tidak akan mengambil uang untuk pertandingan ini. Wasit menjadi pucat pasi. Apakah Dario baru saja mengakui kekalahannya? Di seluruh gym, siapa lagi yang bisa bertahan melawan bajingan yang menerobos masuk untuk menyebarkan kekacauan ini? Harvey santai, sambil menjabat tangannya. Dia berkata, apakah kamu memiliki lebih banyak orang yang lebih kuat darinya? Jika tidak ada, beritahu Liam Stone untuk datang kepadaku. Kenapa? Kamu, sudut mata wasit berkedut. Bajingan ini terlalu angkuh. Namun, dia juga punya cara untuk menjadi sombong. Gudubrak. Di ruang VIP, Liam tiba-tiba bangkit. Gelas kristal di tangannya hancur berkeping-keping, dan darah segar mengalir keluar dari telapak tangannya. Dia tidak memperhatikannya, terlalu sibuk menatap Harvey dengan niat membunuh. Bajingan misterius ini muncul entah dari mana dan entah bagaimana berhasil memaksa Dario mundur. Tidak mungkin ada hal seperti itu di dunia ini. Daripada hasil pertandingan, Liam lebih peduli dengan fakta bahwa bajingan entah dari mana ini datang ke sini hanya untuk tujuan membuat gymnya kacau balau. Jika tidak ada orang yang bisa menaklukkan pria ini, apa yang akan terjadi? Buat persiapan yang diperlukan dan bersihkan tempat, Liam meneriakkan perintah di teleponnya. Jika orang itu masih menolak untuk mendengarkan, bunuh dia. Liam menoleh ke Sunny dan Rosalie Nicewell. Tamu-tamu yang saya hormati, saya khawatir saya harus merepotkan kalian, karena pembuat onar ini sepertinya mengenal kalian berdua. Aku tidak bisa membiarkan kalian pergi.
Rosalie mengangkat alis tidak percaya. Dia khawatir tentang Harvey, tetapi dia mendorong dirinya untuk berbicara. Tuan Stone, kami datang ke sini karena pamanmu. Apakah kamu yakin ingin menahan kami di sini? Apakah kamu tidak takut dengan konsekuensinya? Konsekuensi, tentu saja aku takut. Liam tertawa kecil. Namun, ancaman dalam jangkauan jauh lebih mengkhawatirkan. Apakah kalian berdua tidak tahu binatang jalang ini? Kecantikan Nona Nicewell sangat menyentuh. Bolehkah aku meminta bantuanmu? Rosalie mengerutkan alisnya. Bantuan apa? Sederhana saja, aku ingin kamu menjadi sanderaku. Karena dia adalah pria di hatimu. Aku ingin melihat apakah dia akan menurunkan pertahanannya untuk menyelamatkanmu. Sambil tersenyum, Liam bertepuk tangan. Dua bawahannya masuk dengan pipa baja, menyeringai berbahaya pada Sunny dan Rosalie. Semua tamu telah meninggalkan gym. Selain anak buah Liam, hanya Harvey dan Tyson Woods yang tersisa. Bamem. Pintu gym bawah tanah tertutup rapat dengan suara keras. Sunny dan Rosalie ditahan secara paksa di ruang VIP. Pada saat yang sama, Liam Stone memimpin sekelompok pria ke aula pertandingan. Namun, dia tidak melihat Harvey yang berdiri di atas sasana. Sebaliknya, tatapannya jatuh pada Tyson Woods. Dia tertawa gelap. Aku bertanya-tanya orang bodoh mana yang akan menabrak wilayahku. Jika bukan Brother Tyson yang datang mengunjungi kita. Suatu kehormatan. Apa alasanmu datang ke tempat kecilku? Apa yang salah dengan adik kecilmu ini sedemikian rupa sehingga kamu harus ke sini? Liam menatap Tyson dengan wajah poker. Tyson tidak berani berkata banyak, dan berdiri di belakang Harvey dengan tangan terkepal erat. Hari ini, dia hanya seorang pengikut. Harvey adalah bintang utama, dan Tyson hanyalah peran pendukung untuk membantu memimpin jalan. Dia tidak punya hak untuk mengatakan hal lain. Harvey mengamati sikap patuh Tyson dengan sudut matanya. Dia berpikir bahwa Tyson cukup waspada dan memahami posisinya. Saya pikir kamu hanya seorang pejuang. Untuk memiliki Tyson sebagai orang yang berdiri di belakang kamu seperti itu, ternyata kamu yang sebagai kakak. Liam memandang Harvey. Dia bahkan tidak punya nyali untuk kentut di hadapanmu. Kamu seharusnya memiliki status yang cukup tinggi. Harvey York. Saudaraku, kamu tidak memiliki nama yang sangat bagus, kan? Mengapa kamu memiliki nama sama seperti menantu laki-laki Niamhi yang terkenal itu? Saya yakin kamu telah disalah-artikan sebagai dia berkali-kali. Senyum bingung terukir di bibir Liam. Betapa anehnya. Meskipun dia tidak tahu seperti apa rupa Harvey York, nama menantu yang numpang terlalu menggelegar untuk diabaikan. Bahkan jika dia mau, dia tidak bisa mengabaikannya. Harvey melepas topengnya dan menjawab pelan. Saya menantu yang baru saja kamu bicarakan. Kamu adalah sampah tak berharga yang terkenal itu. Liam tampak bersalah, dan mendecakkan lidahnya. Yah, baiklah. Siapa yang mengira, kamu memiliki wajah seseorang yang bergantung pada wanita. Tetap saja, kamu memiliki tubuh yang cukup bagus. Apakah kamu minum obat? Mengapa kamu tidak tetap sebagai pria yang dipelihara? Bukannya mendatangkan malapetaka di gym saya? Apakah kamu tidak tahu apa yang bisa saya lakukan kepadamu? Bab 183. Liam Stone melambaikan tangannya. Salah satu anak buahnya yang membawa tongkat baja di belakangnya berbicara. Bos, pernah ada seseorang yang datang ke gym tinju kami dengan 10 kemenangan beruntun. Dia pikir dia telah mendapatkan banyak uang, tetapi dia tidak memahami satu prinsip dasar. Prinsip itu adalah sulit untuk digunakan. 2 tangan untuk mengalahkan 4 tangan. Yang disebut pemenang itu tidak bisa menangani kita semua dan dipukuli sampai menjadi bubur. Dia tahu bagaimana luar biasanya dia. Kamu dengar itu? Aku akui. Kamu cukup ahli untuk bisa memaksa dari Omor mundur. Kamu juga cukup hebat karena kamu bisa membuat Tyson Woods berdiri di belakangmu. Liam terkekeh dingin. Masalahnya adalah, kalian berdua berada di wilayah saya sekarang. Apakah ini saatnya untuk bertindak sombong? Harvey York tidak mau repot bertele-tele dan bertanya langsung. Saya dengar kamu mendukung keluarga Brock dan membuat hidup kami sulit. Liam mengerutkan alisnya. Dia terkekeh. Saudaraku, apakah kamu perlu memulai perang besar hanya demi 2 bawahan yang lumpuh? Cepat, keluarkan uangnya. Mari beri mereka pembayaran untuk biaya medis mereka. Ya, bos. Salah satu bawahannya mengeluarkan 2 koper uang dan membukanya di depan Liam. Liam dengan santai meraba tumpukan uang tunai di dalamnya. Dia mengambil beberapa tumpukan dan membuangnya. Uang kertas berwarna-warni melayang sesaat di udara sebelum mendarat di tanah. Ini 30.000 dolar. Anggap saja itu kompensasi saya untuk preman kamu. Karena Brother Tyson datang jauh-jauh ke sini, saya akan menunjukkan rasa hormat kepada kamu. Liam tersenyum lembut. Tetap saja, rasa hormat harus saling menguntungkan. Karena saya sudah memberi kompensasi, kamu perlu meminta maaf. Jika kamu berlutut dan mengambil uang tunai, kamu dapat mengambilnya dan pergi. Jika tidak, gedebuk. Liam menendang kursi di sampingnya, terlempar ke udara dan pecah berkeping-keping ketika jatuh ke tanah. Bawahannya bergeser ke samping untuk menghindari kursi. Masing-masing dari mereka memegang tongkat baja. Wajah mereka dingin dan mengancam. Harvey tidak melirik sedikit pun ke uang itu di tanah. Dia melanjutkan dengan dingin. Liam Stone, jangan salahkan aku karena tidak memberimu kesempatan. Berhenti ikut campur dalam urusan keluarga Brock, atau tanggung sendiri akibatnya. Hahaha, kamu ingin aku menanggung akibatnya sendiri? Liam tertawa terbahak-bahak. Apakah kamu belum bangun? Harvey, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku akan membiarkanmu berjalan di sini dengan anggota tubuhmu utuh? Plus, tidakkah kamu ingin melihat kekasihmu? Aku sangat mengagumimu. Kamu masih bisa hidup di kehidupan yang mudah bahkan ketika kamu memiliki istri dan kekasih pada saat yang sama. Bab 184. Liam Stone bertepuk tangan. TV di aula pertandingan dinyalakan dan menampilkan Sunny dan Rosalie Nicewell. Keduanya terikat kuat di kursi mereka. Suara Sunny tidak terdengar, dan kepalanya mengeluarkan banyak darah. Sepertinya dia terkena pipa baja yang dibawa bawahan Liam. Tuan Nicewell adalah senior dari keluarga Nicewell. Kamu berani menyentuhnya? Harvey menatap TV dengan tak percaya. Bukankah Liam bertindak terlalu keterlaluan? Apa dia tidak tahu pria macam apa Sunny itu? Jika dia menyinggung Sunny, seluruh keluarga Nicewell bisa masuk dan membunuhnya dengan mudah. Kenapa tidak? Saya tidak hanya akan membunuhnya, saya juga akan membawa wanita itu ke tempat tidur saya. Ketika saya sudah muak dengannya, saya akan meminta anak buah saya untuk membuangnya di sebuah gang di suatu tempat. Siapa yang tahu bahwa aku pelakunya? Liam tertawa dingin. Aku memberimu pilihan. Jika kamu ingin mereka tetap hidup, menyerahlah. Jika tidak, aku akan membuatmu melihat mereka mati. Wanita itu adalah kekasihmu, bukan? Liam terus tertawa, merasa sangat percaya diri. Harvey menarik napas dalam-dalam dan mengerutkan kening. Liam, masalah ini antara kamu dan aku. Mengapa kamu harus menyeret orang lain dalam kekacauan ini? Apa syaratmu untuk membebaskan mereka? Senior Nicewell sangat tua. Jika sesuatu terjadi padanya, 10 nyawamu tidak akan cukup untuk mengimbangi.
Hahaha, Liam mengangkat kepalanya. Tawanya semakin meningkat. Jika saya berani menjadikan mereka sandera saya, maka tentu saja saya tidak takut membunuh mereka. Harvey, apa kamu pikir aku pengecut? Kami ini preman jalanan. Kami sudah lama berhenti membicarakan risikonya. Liam berkata, di tengah tawa dingin. Aku tidak peduli dengan statusmu. Kamu juga harus berlutut, atau kamu mati. Mereka berdua akan menemanimu sampai mati. Dia tidak tertarik dengan latar belakang Harvey. Saat ini, hanya ada mereka berdua. Di sisi lain, ia memiliki setidaknya 100 orang di sisinya. Tidak peduli situasinya, dia berada di atas angin. Hidup dan mati Harvey ada di tangannya. Meskipun memang benar Harvey memiliki kecakapan bertarung yang sempurna, dia adalah menantu yang terdegradasi. Status apa lagi yang mungkin dia miliki? Sebagai preman, hal yang paling mereka takuti adalah hukum itu sendiri. Pada akhirnya, keterampilan bertarung yang baik dan uang tidak berarti apa-apa bagi mereka. Harvey merenungkan situasinya dan berkata dengan nada serius, Liam, mengapa kamu tidak berlutut dan memohon belas kasihan? Jika kamu melakukannya, aku yakin Senior Nicewell akan memaafkanmu. Aku akan melepaskanmu juga. Sialan, hahaha, Liam tenggelam dalam tawanya. Maaf, aku tidak bisa menahan diri. Apakah kamu terlalu banyak membaca cerita? Kamu pikir kamu siapa? Kamu ingin aku berlutut? Apakah kamu menggunakan statusmu sebagai menantu yang numpang untuk menakutiku? Ya ampun, aku sangat takut. Bab 185. Tuan, mungkin dia ingin menjadikanmu menantu juga. Kudengar adik iparnya cantik sekali. Salah satu bawahan Liam berkomentar, tertawa. Dia juga masih SMP. Wajah Liam kusut dalam ketakutan pura-pura. Itu tidak akan berhasil, kan? Aku sudah menjadi preman selama bertahun-tahun. Jika aku mengikuti sampah yang tidak berharga ini dan menjadi menantu seperti dia, pasti aku akan kehilangan reputasiku. Bos, saya dengar dia bahkan membantu menyiapkan air untuk ibu mertuanya untuk mencuci kakinya. Bawahan lain berkata, dia bahkan belum menyentuh tangan istrinya selama 3 tahun pernikahannya. Ceka, luar biasa, aku akui. Aku gemetaran di sepatu botku. Liam mendecakkan lidahnya dengan heran. Sawa ingin mengajukan pertanyaan serius. Harvey York, apakah kamu masih menyebut dirimu seorang pria? Mengapa kamu tidak menurunkan celana dan periksa apakah junior kamu masih ada? Kamu sampah, apakah hidupmu masih berarti? Harvey terlalu malas untuk memberikan bantahan apapun. Dia melompat turun dari sasana dan mendekati Liam. Anak buah Liam dengan cepat melangkah maju dan membentuk dinding pelindung di depannya. Orang-orang ini adalah petinju sebelum mereka menjadi preman. Karena itu, mereka memiliki tubuh yang kokoh. Mereka mencengkeram batang baja mereka dengan mengancam, masing-masing memancarkan aura pembunuh. Apakah kamu masih berpikir untuk memukuliku? Kamu pikir kamu adalah Bruce Lee? Kamu pikir kamu bisa sendirian melawan 10 orang sekaligus? Liam menatap Harvey seolah Harvey terbelakang. Sepertinya kamu bukan hanya sampah yang tidak berharga, kamu juga bagus. Apakah kamu berpikir bahwa kamu memiliki hak untuk membuat tuntutan hanya karena kamu menang di sasana itu? Apakah kamu bodoh atau gila? Tyson Woods melangkah maju dan berdiri di samping Harvey. Ekspresinya dingin. Dia basah kuyup oleh keringat dingin, tetapi dia harus keluar. Tuan muda York, pertempuran hari ini adalah pertempuran yang kita lawan sampai mati. Aku akan bertarung di sisimu. Liam tercengang ketika mendengar kata-kata Tuan muda York. Dia sepertinya bisa menebak identitas asli Harvey. Tuan muda York, mungkinkah Anda benar-benar berasal dari Yorks of South Life? Saya belum pernah mendengar tentang penerus yang tidak berguna dari keluarga itu. Liam merenung sejenak, tetapi kemudian berbalik dengan tidak sabar. Lupakan saja, saya tidak peduli trik apa yang kamu miliki. Patahkan tangan dan kaki mereka, lalu buang. Saya orang sibuk, saya tidak punya waktu untuk ini. Ya Pak. Setidaknya 10 bawahan itu maju ada batang baja di tangan mereka. Liam tidak mau untuk menonton dan berbalik dan segera pergi. Meskipun Harvey terampil, Liam tidak berpikir Harvey akan mampu mengalahkan banyak bawahannya. Segera, suara pertempuran ganas bergema. Liam tersenyum dingin, yakin tidak ada yang perlu dia khawatirkan. Dia baru saja mengambil 3 langkah ke depan ketika tiba-tiba, seseorang mengunci lehernya dari belakang. Sementara Liam tidak tahu apa yang terjadi, Tyson melihat semuanya dengan jelas. Saat bawahan Liam menyerang, mereka dengan cepat dipukuli hingga babak belur. Harvey telah memukul mereka semua hingga pingsan dengan kelincahan yang tidak manusiawi. Tingkat keterampilan ini, apakah dia bahkan orang normal? Selama sepersekian detik, Tyson bertanya-tanya apakah Harvey adalah reinkarnasi dewa perang? Aku sudah memberimu kesempatan. Suara tenang Harvey bisa terdengar dari belakang. Seluruh tubuh Liam memejang ketakutan dan dia mencoba berbalik dengan susah payah. Dari sudut matanya, dia melihat Harvey memegangi lehernya. Ketidakpercayaan melukiskan ekspresinya. Persetan denganmu, Harvey. Apa yang kamu lakukan? Liam mengamuk. Apakah kamu tidak tahu jika kamu membuatku kesal? Seluruh keluarga Zimmer akan dibakar menjadi abu. Apalagi menantu sepertimu. Bawa aku ke atas dan lepaskan Sunny dan Rosalie Nicewell. Jika tidak, aku akan membunuhmu. Harvey berkata dengan nada datar. Liam bergemuruh. Beraninya kau? Tiba-tiba, cengkeraman di lehernya secara bertahap mengencang. Dia bisa merasakan peningkatan kesulitan bernapas, dan penglihatannya mulai memudar menjadi hitam. Lepaskan mereka, aku akan melepaskan mereka. Liam berusaha keras untuk menjawab. Biarkan aku pergi dulu. Mereka meninggalkan gym dan pergi ke belakang panggung. Saat itulah anak buah Liam menyadari apa yang sedang terjadi. 50-60 orang bergegas masuk dan dengan cepat mengepung mereka. Harvey, kamu mencari kematian, bukan? Aku tidak akan melepaskanmu. Keluarga Zimmer akan menemanimu sampai mati. Liam mengancam. Aku akan memastikan untuk merawat istrimu dengan baik. Wah! Tamparan. Harvey memberi tamparan keras di pipi Liam, menyebabkan wajahnya membengkak seperti babi. Hidupmu ada di tanganku. Aku punya 100 cara untuk membuatmu memohon kematian sebelum premanmu datang ke sini, kata Harvey pelan. Teruslah bicara omong kosong, dan aku tidak akan membiarkanmu melihat terang hari ini. Kakak, kamu adalah saudaraku tercinta. Aku tidak berani, aku benar-benar tidak. Liam memegangi wajahnya yang bengkak, tidak lagi berani berbicara. Kalian semua, cepat dan enyahlah. Kalian hanya memperburuk keadaan, bajingan. Para bawahan bertukar pandang ragu, tidak berani melangkah lebih jauh. Harvey melirik Tyson, memberinya sinyal sebelum menyeret Liam ke ruang VIP. Gedebuk, gedebuk. Orang-orang yang ditempatkan untuk menjaga ruang VIP dengan cepat dikirim menabrak dinding dengan tendangan cepat Harvey. Mereka jatuh dalam tumpukan kusut, tidak mampu bangkit lagi. Gedebuk. Harvey menginjak perut Liam dan menendang Liam ke sudut. Dia kemudian bergegas untuk melepaskan tali di sekitar Rosalie. Dengan suara serak rendah, dia berkata, semuanya baik-baik saja sekarang. Bab 186.
Semuanya baik-baik saja. Rosalie Nicewell melihat bahwa pria yang menyerang tidak lain adalah Harvey York. Kejutan dan kegembiraan memenuhi dirinya. Namun, dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Dengan mata merah, dia tergagap. Aku baik-baik saja, tapi kakek, dia. Harvey cepat-cepat ke sisi Sunny Nicewell dan meletakkan jarinya di bawah hidung Sunny. Wajahnya kusut. Cepat, kita harus membawanya ke rumah sakit. Dia harus bisa melakukannya. Harvey menggendong Sunny dan berlari keluar. Rosalie panik, membuntutinya dari belakang. Tyson Woods, mulai hari ini, tidak ada Liam Stone di Niamhi. Jangan mengecewakanku. Harvey memerintahkan sebelum dia pergi. Seluruh tubuh Tyson bergidik mendengar perintah itu. Dia baru dipanggil sebelumnya, dan dia mengerti dengan jelas apa yang dimaksud Harvey. Tampaknya malam ini akan membawa perubahan besar di jalanan Niamhi. Mulai hari ini, Liam Stone tidak akan ada lagi. Tyson memasuki ruang VIP. Rasa hormat tertulis di wajahnya. Liam Stone, yang awalnya arogan dan mendominasi, kini tak lebih dari seekor anjing mati. Di aula darurat rumah sakit kota, Harvey menggendong Sunny dan berlari masuk. Sunny dalam kondisi serius, kepalanya berdarah parah. Karena usianya yang sudah tua dan pukulan berat yang dia derita dari bawahan Liam sebelumnya, menyebabkan resiko kehilangan nyawanya jika tidak mendapatkan perawatan sesegera mungkin. Dokter, di mana dokternya? Harvey panik. Jika Sunny meninggal, dia tidak akan bisa memaafkan dirinya sendiri. Lagi pula, dialah yang menyeret Sunny dan Rosalie ke dalam kekacauan ini. Untuk apa kamu berteriak? Apakah kamu tidak tahu di mana kamu berada? Seorang perawat yang tampak dingin masuk dan berteriak pada Harvey. Apakah kamu tidak tahu cara mengambil nomor antrian? Apakah masuk akal harus mengambil nomor ketika ini masalah hidup dan mati? Harvey hampir saja tertawa karena marah. Tetapi dia menahan diri dan menjawab dengan suara rendah. Nona, kamu dapat melihat orang tua ini dalam kondisi kritis. Bisakah kamu membawanya ke ruang gawat darurat dulu? Saya akan pergi ambil nomor tepat setelahnya. Rosalie belum mengejar Harvey. Perawat itu mengamati Harvey dari atas ke bawah. Dia melihat pakaian polosnya, dibeli dari warung pinggir jalan yang murah. Dia mendesis dingin. Jika kamu tidak ingin mengambil nomor, maka serahkan uangnya. Kami tidak dapat mengirim orang ke ruang gawat darurat tanpa pembayaran. Itu aturannya. Harvey mengerutkan kening. Apakah ini semua tentang uang? Aku tidak akan membayarmu kurang sepeser pun. Tidak bisakah kamu menyelamatkannya dulu? Mengapa ada omong kosong seperti itu? Mau bayar dulu? Perawat itu tertawa. Saya mungkin tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi orang tua ini akan membutuhkan transfusi darah sebelum operasi. Jika dia memiliki penyakit kronis mungkin ada komplikasi. Tahukah kamu berapa biayanya? Saya memperkirakan setidaknya sekitar 15.000. Serahkan uangnya, dan saya akan mengaturnya. Jika tidak, pergilah. Saya telah melihat orang-orang seperti Anda. Anda membawa orang tua bukan untuk menyelamatkan hidupnya, tetapi untuk menipu rumah sakit. Jika tidak membayar, pergi. Jangan coba-coba memeras kami. Hanya 15.000, kamu menyelamatkannya karena 15.000? Ekspresi Harvey menjadi gelap. Dia telah bertemu banyak orang yang memandang rendah orang lain seolah-olah mereka adalah anjing kampung yang kotor. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa tempat dengan malaikat yang mengenakan seragam putih akan memiliki orang-orang seperti itu juga. Orang-orang celaka seperti mereka adalah alasan utama hancurnya reputasi para pekerja medis. Sebagian besar staf medis penuh perhatian dan tidak mementingkan diri sendiri. Perawat itu terkejut ketika dia melihat reaksi Harvey. Dia mengerutkan bibirnya dan berkata, "Untuk apa kamu menatapku? Apakah kamu mencoba untuk merayuku? Saya hanya bertanggung jawab atas pendaftaran dan penanganan uang. Jangan mencoba memulai apapun. Jika kamu tidak mau mengikuti aturan, maka berbalik dan pergi sekarang juga. Ini salahmu karena tidak punya cukup uang untuk menyelamatkan orang tua ini. Semua ini bukan tanggung jawab rumah sakit. Bagaimana kamu bisa memuntahkan begitu banyak sampah? Saya meminta kamu untuk menyelamatkan seseorang," kata Harvey, menekankan setiap kata-katanya. "Kenapa kamu tidak bisa mengerti?" Perawat itu tampak terdiam. "Kita bisa menyelamatkan orang, tetapi kamu harus pergi dan mengantri untuk pendaftaran. Bagian mana yang tidak kamu pahami? Jika kamu tidak mau mengantri, maka darah orang tua ini akan segera mengering. Aku takut saat itu. Bahkan transfusi darah tidak akan menyelamatkannya. Kamu tahu bahwa orang tua ini dalam kondisi kritis, tetapi kamu masih berbicara sampah. Aku minta kamu untuk menyelamatkannya dulu." Harvey sangat marah. Dadanya hampir pecah. Bagaimana mungkin dia tidak memahaminya? Jika tidak darurat, siapapun akan tahu bahwa mereka harus mendaftar terlebih dahulu. Bukankah dia harus menetapkan prioritasnya sesuai dengan situasinya? Ketika dia berteriak, ruang gawat darurat menjadi hening. Banyak yang secara naluriah menoleh untuk melihat, dan mendapati diri mereka terpaku pada argumen yang terbentang di depan mereka. Sejak dahulu kala, rumah sakit selalu menjadi tempat terhormat. Jarang ada keributan. Keributan biasanya hanya terjadi ketika seseorang meninggal. Bab 187. Seorang pria membuat keributan besar ketika dia harus meminta bantuan rumah sakit. Ini adalah pertama kalinya semua orang melihat pemandangan seperti ini. Pada saat ini, semua orang memandang Harvey York seolah dia orang gila. "Apa yang kamu lakukan? Penjaga, panggil penjaga." Pria ini menyebabkan banyak masalah. Paksa dia keluar. Perawat itu jelas ketakutan, tapi setelah melihat lebih dekat pada pakaian lusuh yang dikenakan Harvey, dia memelototinya dengan penuh penghinaan. Apa yang dilakukan pria yang memakai pakaian yang dibeli di kios ini? Siapa yang dia coba takut-takuti? Ya, apa menurutmu rumah sakit adalah tempat di mana kamu bisa berteriak kapanpun kamu mau? Kami tahu kamu sedang terburu-buru. Jika kamu sedang terburu-buru maka pergilah mendaftar di konter. Dan ada apa dengan keluargamu? Hanya kamu yang muncul untuk masalah sebesar ini. Apakah kamu bersedia bertanggung jawab jika sesuatu yang buruk terjadi? Kami menyelamatkan nyawa dan membantu yang lemah. Ya tentu saja. Tetapi siapa yang tidak panik jika di ruang gawat darurat? Hal pertama yang didahulukan dan pembayaran didahulukan. Jika kami membantu orang tersebut dan kamu tidak membayarnya terlebih dahulu, kamu bisa saja menjadi jaminan dan kami harus membayar kerugiannya. Dengar sobat, kami tahu kau sedang panik, tapi jangan mempersulit kami juga. Jika kamu tidak punya uang, kami benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Ini adalah peraturan yang dibuat rumah sakit. Beberapa perawat lagi berjalan ke arah Harvey, memberikan penjelasan yang sama. Di tengah pertengkaran, selusin penjaga keamanan berjalan dengan ganas ke arah Harvey. Terlepas dari orang-orang yang mengenakan seragam penjaga keamanan, masing-masing dari mereka terlihat sangat mengancam, jelas gangster dari beberapa jenis. Perawat menghela nafas lega setelah melihat penjaga keamanan. Dia menunjuk Harvey dan berkata, "Pria inilah yang menyebabkan semua masalah." Penjaga keamanan rumah sakit Niamhi semuanya berasal dari perusahaan keamanan keluarga Brock.
Meskipun keluarga Brooke adalah keluarga kelas 2, rumor mengatakan bahwa Brooke didukung oleh gembong Liam Stone. Orang biasa manapun tidak akan berani memprovokasi mereka. Tidak ada yang pernah membuat keributan dimanapun keluarga Brooke menjadi petugas keamanan. Pada saat itu, pemimpin tim keamanan, Taylor Stone berjalan ke sini dengan tergesa-gesa dengan tongkat di tangan, menatap Harvey York dengan dingin. Ini pria yang menyebabkan keributan? Bos, itu dia, perawat itu berteriak. Jangan pedulikan dia, meminta kami untuk membantu seseorang tanpa uang, kami bahkan tidak menyangkalnya. Kami hanya ingin dia mendaftar di konter namun dia mulai membuat masalah karena ini. Cepat keluarkan dia. Apakah kamu tidak tahu bahwa tempat ini diatur oleh bos kami, Liam Stone? Beraninya kamu datang ke sini untuk mengacaukan segalanya. Bodoh. Apakah kamu tahu siapa aku? Aku lebih muda dari Liam Stone, saudara-saudaranya, Taylor Stone. Taylor arogan dan suka memerintah mulai terlihat. Jika dia mengucapkan nama Liam Stone pada hari biasanya, siapapun yang ingin membuat masalah atau memecahkan beberapa fase akan merendahkan diri begitu mereka mendengar nama itu. Itu berhasil setiap saat. Liam Stone, bagus, kata Harvey York dengan nada sedingin es. Bab 188. Oh. Dalam sesaat bahkan tidak memberi Taylor Stone kesempatan untuk mengatakan omong kosong, Harvey York dengan marah menendangnya ke lantai. Dia berbalik, menatap perawat dengan dingin. Apakah kamu akan menyelamatkan orang ini atau tidak? Apakah kamu baru saja memukul orang? Perawat itu terkejut lagi. Apakah pria ini tidak tahu siapa Liam Stone? Beraninya dia memukul saudaranya seperti itu? Mereka akan menginginkan kepalanya ditombak segera setelah itu. Ada apa? Suara lembut seorang wanita bergema di sini pada saat ini. Harvey tanpa sadar menoleh melihat wanita mempesona yang mengenakan jas putih ini, berdiri di sana dengan anggun. Dia tidak memakai riasan apapun, tetapi bahkan saat itu dia masih terlihat seperti dewi. Dia memiliki bentuk tubuh yang sangat bagus juga. Dia tidak bisa menyembunyikannya meskipun mengenakan jas putih besar. Wanita itu jelas belum pernah menyaksikan adegan kekerasan seperti itu karena dia sedikit heran setelah melihat apa yang baru saja terjadi. Pemimpin Grave, Anda datang pada waktu yang tepat. Pria ini telah menyebabkan masalah bagi kami. Dia bahkan menyerang kepala penjaga. Tolong cepat bawa dia keluar dari sini. Perawat itu mengeluh terlebih dahulu seperti yang akan dilakukan orang kejam manapun. Ella Grave sedikit mengangguk. Dia akan mengatakan sesuatu. Saat dia melihat Harvey York, dia memiliki ekspresi serius di wajahnya. Orang ini dalam situasi yang mengerikan. Jika kita tidak segera melakukan operasi padanya, nyawanya akan dalam bahaya. Harvey dengan cepat menjawab, Dr. Grave, bisakah kamu mengaturnya sesegera mungkin? Ella mengangguk tanpa sedikit pun obrolan kosong. Dia buru-buru memerintahkan perawat dari samping untuk mendapatkan berangkar stretcher atau tempat tidur dorong untuk segera memindahkan pria itu ke ruang operasi darurat. Direktur Grave, jangan tertipu olehnya. Dia tidak punya uang untuk membayar operasinya, kata perawat dengan bahu dingin sambil melihat tubuh Harvey York yang berlumuran darah. Dia menunjukkan wajah penuh penghinaan terhadap Harvey. Melihatnya, pakaiannya bahkan tidak sampai $100. Apakah dia bahkan punya uang untuk membayar operasi? Pemimpin Grave selalu berpikiran terlalu sederhana. Setiap kali seorang pengemis muncul, dia akan selalu memberi mereka pengobatan terlebih dahulu. Dan untuk membalas kebaikannya, mereka akan selalu memberikan jaminan saat pemimpin Grave pergi. Semua biaya yang belum dibayar akan selalu dipotong dari departemen kami. Bahkan meskipun sebagian besar akan ditanggung oleh pemimpin Grave, sebagian besar staf di sini kurang lebih akan terpengaruh. Pada saat itu, perawat dengan marah mengangkat kakinya terus-menerus. Setelah mendengar apa yang dikatakan perawat, kerumunan di sekelilingnya menghela napas tajam. Bab 189. Jika kamu tidak punya uang untuk ke dokter maka jangan datang ke sini untuk membuat keributan. Benar, kalian semua sama, datang ke sini hanya untuk mengacaukan pemimpin Grave. Semua orang tahu bahwa pimpinan Grave memiliki hati lembut. Dia akan memprioritaskan untuk menyelamatkan nyawa tidak peduli apa. Kalian semua hanya mengambil keuntungan dari itu. Dikatakan bahwa Direktur Grave tidak mendapatkan gaji selama setengah tahun karena orang-orang seperti Anda. Jika Anda tidak punya uang, mengapa Anda ke sini merampok milik kami? Ella Grave hendak berjalan ke ruang operasi darurat ketika dia mendengar tentang pembicaraan yang dilakukan semua orang. Dia melihat ke belakang dan tersenyum. Tolong, berhenti menuduh siapapun tanpa tujuan. Nyawa orang penting dan tugas dokter adalah selalu menyelamatkan hidup dan membantu yang terluka kapanpun dibutuhkan. Dan selain itu, saya percaya pria ini. Terlepas dari sifat Ella yang murni dan baik hati, dia masih berpikir bahwa Harvey York adalah pria yang dapat dipercaya dengan pandangan sekilas. Kepercayaan semacam ini terasa seperti intuisi yang hampir mirip dengan cinta pada pandangan pertama. Tidak ada penjelasan untuk ini. Perawat dari samping mendengar tentang pidato Ella dan langsung bingung. Akhirnya sebulan tanpa ada yang lari dari utangnya. Sebulan untuk mendapatkan jumlah gaji penuh. Maka pria ini mulai muncul di akhir bulan. Ella Grave sangat bodoh. Pengemis ini juga berbahaya. Tidak punya uang untuk berobat. Mengapa tidak mati saja dalam kenyamanan rumah sendiri? Penampilan lusuh pada pria ini. Tidak mungkin dia adalah tuan yang kaya. Mengapa Ella bahkan mempercayainya sejak awal? Jika pria ini tidak melakukan pembayaran ketika saatnya tiba, semua orang akan terpengaruh lagi karena ini. Tapi, Ella Grave memang dokter kepala bagian gawat darurat. Keterampilan medisnya tidak ada duanya dan etikanya juga cukup beralasan. Karena dia sudah memutuskan, tidak ada gunanya berdebat lagi. Kami hanya bisa mendorong pria itu ke ruang operasi darurat. Yakinlah, aku akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan orang tua ini. Ella dengan cepat berlari melewati Harvey, sambil mengangguk, langsung ke ruang operasi darurat. Hiu. Harvey menghela nafas lega dan menemukan tempat duduk. Itu benar-benar membebaninya ketika dia langsung berlari ke rumah sakit sambil menggendong Sunny Nicewell. Setelah mengeluarkan ponselnya untuk memberitahu keberadaannya agar Rosalie Nicewell bisa menemukan mereka, Harvey bersiap-siap untuk melakukan pembayaran. Pada saat itu, seorang pria botak mengenakan jas putih bergegas menuju lobi. Ada apa? Apakah kalian tidak tahu bahwa ini adalah unit gawat darurat? Kalian semua mengira ini pasar atau semacamnya? Pria ini adalah wakil presiden departemen darurat, Julian. Staf medis yang berdiri dari samping berjalan ke Julian perlahan. Wajah mereka sedikit berubah masam saat menjelaskan situasinya kepadanya dengan tenang. Apa? Ella melakukan operasi tanpa bayaran? Apakah ini lelucon? Siapa yang akan bertanggung jawab jika sesuatu yang buruk terjadi pada pasien dan kita diperas karenanya? Julian tampak cemas pada saat ini dan itu tertulis di seluruh wajahnya. Pergi, keluarkan Ella dari ruangan itu sekarang juga. Dia tahu tentang peraturan rumah sakit ini. Kita tidak boleh melakukan apapun sampai pembayarannya selesai dibuat. Saya tidak percaya dia melakukan ini lagi. Kita tidak bisa membiarkannya tergelincir kali ini.
Staf medis melihat waktu dan dengan ragu-ragu berkata, Wakil Presiden Julian, ini seharusnya menjadi momen paling penting dari operasi. Jika kita masuk sekarang, saya khawatir. Julian segera memotongnya dengan penuh amarah. Siapa yang peduli jika itu di tengah operasi? Mereka sebaiknya berhenti sekarang bahkan jika mereka sudah membedah pria itu. Tidak ada pembayaran, tidak ada operasi, kecuali jika Anda ingin membayar biaya operasi setelah selesai. Wakil Presiden mengatakan hal-hal seperti ini. Apakah kamu tidak malu mengenakan jas putih itu? Pada saat ini, Harvey York berdiri sambil menunjukkan wajah sedingin es. Aku ingin melihat siapa yang berani masuk sekarang. Kamu siapa? Julian berkata dengan kesal. Dari mana pengemis ini berasal? Melihatnya membuatku merasa mual. Orang tua yang mereka obati sekarang adalah seniorku, kata Harvey. Julian meliriknya dari atas ke bawah dan dia kemudian tertawa dingin. Kamu tidak punya uang untuk pembayaran kan? Kamu pasti pernah mendengar di suatu tempat bahwa Ella Grave adalah orang bodoh yang berhati baik. Itukah sebabnya kamu datang ke rumah sakit kami dengan sengaja? Jika kamu lebih banyak mengoceh, saya akan memanggil polisi untuk menangkap kamu. Bahkan saya tahu ungkapan, dokter dengan hati tulus. Bagaimana Anda, seorang wakil presiden yang bermartabat, tidak mendengarnya? Apakah Anda benar-benar berpikir Anda layak untuk gaji yang Anda dapatkan? Bahkan untuk pekerjaan Anda? Harvey berjalan ke depan, dengan tatapan dingin. Bahkan orang sepertimu entah bagaimana cocok menjadi dokter, lelucon yang luar biasa. Itu uang yang kamu inginkan, kan? Ini biaya operasi yang kamu minta? Tepuk. Harvey York melemparkan kartu bank di tangannya, tepat di wajah Julian. Julian tanpa sadar meraih kartu itu dan keringat dingin mulai menetes di wajahnya, hampir kehilangan kesabaran pada saat berikutnya. Ini, kartu Black Amex. Orang lain tidak tahu apa ini, tapi Julian agak seperti berkelas. Bagaimana mungkin dia tidak tahu? Bab 190. Wakil Presiden tetap diam setelah melihat pria malang ini dengan kartu Black Amex dan staf medis tampak bingung dengan pemandangan itu. Apa yang sedang terjadi sekarang? Julian langsung berubah dan keringat dingin bercucuran di wajahnya. Tatapannya mendarat di Harvey York lagi beberapa saat setelahnya dan tertawa dingin. Julian adalah orang yang berpengetahuan. Hanya ada 5 kartu Black Amex di seluruh Niamhi. Orang-orang yang memilikinya akan mendapatkan pelayanan yang luar biasa kemanapun mereka pergi dan banyak koleksi mobil mewah. Orang bodoh yang malang seperti ini memiliki kartu Black Amex. Siapa yang dia coba bodohi? Kamu pikir kamu bisa menipu orang dengan kartu Black Amex palsu yang kamu beli secara online? Julian dengan dingin tersenyum seolah dia telah melihat kebenaran. Julian bergegas menuju perawat di samping dan berkata, bawa ini ke meja resepsionis dan lihat apakah kamu benar-benar dapat menggunakan kartu itu. Setelah perawat pergi, Julian memerintahkan Taylor Stone dan anak buahnya untuk mengepung Harvey York. Awasi dia baik-baik, jika kartu itu bisa tidak digunakan, jangan biarkan dia pergi. Ada banyak orang sekarang, tapi setelah beberapa saat, Julian mengatakan semua ini dengan niat buruk yang terlihat di seluruh wajahnya. Dia adalah wakil presiden rumah sakit dan dia terus-menerus membual tentang keterampilan dan etika medisnya, yang ditakdirkan untuk menjadi presiden berikutnya. Tapi entah kenapa, kata-kata pria malang ini terasa seperti menusuk jantungnya. Jika bukan karena tempat dan waktu, dia pasti sudah mulai melempar tangan. Tapi meskipun dia tidak memulai perkelahian, dia segera memutuskan bahwa jika kartu yang dimiliki Harvey palsu, dia akan memanggil polisi untuk membawanya pergi. Segera, perawat yang mencaci maki Harvey York bergegas kembali. Perawat itu, yang tampak gemetar, bersikap sangat sopan kepada Harvey. Dia mencondongkan tubuh ke arahnya dan mengembalikan kartunya menggunakan kedua tangan. Tuan, kami telah menggesek kartu Anda untuk deposit dan memeriksa jumlah total $30.000. Setiap kelebihan pembayaran akan dikembalikan. Akan ada seseorang untuk menangani prosedur untuk Anda segera. Pada saat ini, sikap perawat telah dengan sempurna menggambarkan definisi, uang adalah kekuatan. Sebelumnya, yang dia lakukan hanyalah mencaci maki Harvey, memanggilnya miskin kapanpun dia mau. Sekarang, berdiri di depannya, dia bahkan tidak bisa mencicit. Apa? Julian gemetar, dia tidak percaya, itu berarti kartu Black Amex memang asli. Julian membeku tampak penuh kejutan, saat dia menatap tatapan Harvey York. Ini adalah kartu Black Amex yang sebenarnya? Julian telah berjuang sepanjang hidupnya, tetapi hanya berhasil mendapatkan kartu perak. Dia bahkan melangkah lebih jauh dengan membangun koneksi dan meminta dukungan dari orang-orang untuk kartu ini. Aman untuk mengatakan, di semua Niamhi hanya ada kurang dari 5 kartu Black Amex. Tapi pria di depanku. Itu semua hanya salah paham. Aku benar-benar minta maaf atas kekasaran kami. Kami hanya sedikit marah, harap menjadi orang yang lebih besar dan biarkan masa lalu berlalu. Saya mohon, tolong mengerti situasi kami. Pada saat ini, Julian gemetar dengan sepatu botnya saat berbicara karena dia tahu orang di depannya ini adalah seseorang yang tidak bisa dianggap enteng. Jika orang itu menaruh dendam padanya karena sikapnya, akan sulit baginya untuk tetap menjadi wakil presiden lebih lama lagi. Wah, setiap orang yang melihat bahan tertawaan ternganga. $30.000, anak ini, mengambil $30.000 seolah-olah itu bukan apa-apa. Gaji orang biasa per tahun hanya beberapa ribu dolar. Bagaimana mungkin orang miskin terlihat pemuda seperti dia, memakai barang yang dibeli di kios, membagikan $30.000 semudah itu? Para perawat berdiri di sana, terkejut. Mereka tidak tahu bagaimana harus bereaksi atau apa yang harus dilakukan pada saat ini. Bahkan para penjaga yang tampak mengancam pun tercengang dengan apa yang mereka lihat, gemetar seperti daun. Meskipun memiliki penampilan yang menakutkan, para penjaga itu bahkan tidak berani mematahkan angin di depan orang. Kaya. Tidak perlu meminta maaf, yang saya minta hanyalah orang tua itu aman dan sehat. Jika terjadi sesuatu pada dia, itu bahkan tidak akan cukup membawa Anda semua 6 kaki dibawa bersamanya. Harvey York berkata dengan dingin. Ya, tentu saja, yakinlah, kami bahkan akan menempatkan dia di kamar rawat paling higienis yang dapat kami tawarkan tanpa masalah. Selain itu, pemimpin Grave diberi gelar dokter nomor 1 di seluruh Niamhi, dijuluki kutukan Raja Neraka. Jika dia yang melakukan operasi, pasien pasti akan diselamatkan. Julian terus menganggukkan kepalanya seperti burung pelatuk. Selama pria dengan kartu Black Amex tidak kehilangan kesabarannya, itu sudah cukup dan tidak ada hal lain yang penting. Julian bahkan akan merendahkan diri di depannya jika itu yang dia inginkan. 1 jam kemudian, Sunny Nicewell didorong keluar dari ruang operasi darurat. Harvey York melihat jam namun Rosalie Nicewell masih belum tiba. Dia bahkan tidak yakin apakah itu adalah kemacetan lalu lintas yang menyebabkan ini. Harvey York bergegas menuju Ella Grave dan dengan tenang bertanya, pemimpin Grave, bagaimana dengan orang tua itu?
Dia sangat beruntung, luka-lukanya sepertinya disebabkan oleh pukulan benda tumpul, menyebabkannya mengeluarkan banyak darah. Dia juga telah menjalani operasi bypass dan kehilangan darah memicu penyakitnya, itulah sebabnya dia pingsan. Tapi, kami berhasil mentransfer darah ke pasien, dan menjahit lukanya. Saya akan meresepkan obat untuknya selanjutnya. Dia seharusnya bisa pulih setelah 10 hingga 15 hari di rumah sakit. Ella berkata dengan tenang.